Halo Kisanak, apa kabar? Dan selamat datang di channel Hilarius Satrio. Sekarang kita mau bahas masing-masing rumah modifikasi resmi atau in-house tuner dari masing-masing merek mobil. Tapi buat kali ini, merek Jepang dulu aja ya. Karena ini juga jadi informasi buat kalian semua. Karena kalau di jalan tuh, kalian suka lihat nggak sih mobil-mobil yang dalam tanda kutip salah kostum? Misalnya Honda Jazz pakai stiker TRD. Atau Suzuki Baleno pakai stiker Nismo, atau malah Toyota Yaris pakai stiker Mugen. Kan itu keliru semua ya. Makanya di sini kita bisa mengenal mobil kita lebih jauh dengan cara mengenal juga siapa aja in-house tuner atau masing-masing rumah modifikasi resminya. Tapi sebelum itu, Otomotors mungkin udah pada kangen ya suasana pameran mobil, tapi udah terlanjur nyaman rebahan di rumah. Enakan rebahan di rumah? Nah sekarang ada satu tempat di mana kita bisa mendapatkan mobil impian kita dengan harga yang jodoh dan dengan kenyamanan di rumah aja. Tempatnya adalah Adira Virtual Expo. Di sini kita bisa lihat macam-macam mobil keren dari merek favorit kita masing-masing. Dan gak cuma itu, kita bisa lihat pamerannya sambil nyantai di rumah. Nah, enakan di rumah udah aman, relax pula. Dan gak cuma soal mobil ya, kalau kita lagi cari motor atau lagi hunting e-bike, di Adira Virtual Expo juga ada. Dan di sini kita juga bisa dapat banyak banget penawaran spesial, khususnya buat yang nonton video ini. Ada cashback jutaan rupiah, ada free maintenance, ada diskon angsuran, dan gratis asuransi Mobilite atau Motolite. Dan kalau misalnya kalian suka banget ikutan challenge di media sosial, sayang banget kalau nggak ikutan virtual photo booth di sana. Karena selain seru, banyak hadiahnya. Jadi daripada ketinggalan, langsung aja daftar ke virtualexpo.adiraku.co.id. Dan di hari-hari puncaknya, bakal ada performance dari Malik and the Essentials. Pameran mobil virtual paling hits, ya cuma di Adira Virtual Expo. Sahabat setia selamanya. Pertama kita mulai dari Toyota. Kalau Toyota itu punya TRD. Nah, TRD itu singkatan dari Toyota Racing Development. Ya, jadi sebenarnya bukan Toyota Rakita Daihatsu, Toyota Rasa Daihatsu, atau Toyota Rakit di sini, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya TRD, mereka mengubah beberapa mobil Toyota jadi lebih sporty dan bertenaga. Contohnya Toyota MR2 jadi Toyota TRD 2000 GT atau Toyota Supra jadi TRD 3000 GT. Nah, mungkin kalian taunya di sini tuh TRD ya, TRD Sportivo yang jualan cuma body kit atau aksesoris, pelek atau mentok-mentok suspensi kayak misalnya Toyota Rush TRD, terus Yaris TRD dan lain-lain. Tapi kalau di Amerika TRD itu kuat di off-road karena kalau di Amerika ada Toyota Tacoma TRD Pro, Toyota Tundra TRD Pro, dan lain-lain. Dan gak cuma itu, TRD tuh bantu Toyota di NASCAR. Nah, NASCAR kan balapan yang Amerika banget ya, yang mobil tuh di track oval, belok kiri, terus Toyota masih jadi pabrikan Jepang pertama dan satu-satunya pabrikan Jepang yang ikutan NASCAR. Kalau kemarin mereka pakai Toyota Camry NASCAR, sekarang mereka pakai Toyota Supra NASCAR. Ya, di NASCAR ada Toyota Supra. Keren ya? Tapi sebenarnya nggak cuma TRD, karena Toyota juga punya Gazoo Racing, GR yang baru ya. Jadi Gazoo Racing ini baru, kalau menurut orang Jepang, Gazoo itu artinya imajinasi dan ditambahin kata racing, jadi Toyota mengimajinasikan mobil-mobil yang lebih racing. Kalau di bawah GR, Gazoo Racing, itu ada mobil kayak GR Supra sama GR Yaris. Nah mungkin pada mikir nih, loh kalau TRD Racing, GR Racing, bisa nggak sih punya dua divisi racing dalam satu waktu yang sama? Toyota yakin bisa, jadi mereka yakin kalau TRD dan GR itu bisa hidup berdampingan. Nah tapi kalau yang nggak resmi dari Toyota tapi suka modif Toyota, ada namanya Toms. Di sini sempat jualan Toyota Vios Toms ya. Dan ngomong-ngomong Toms, ini nih, ada yang tahu nggak mobil ini? Ya ini Toms Castrol Toyota Supra. Ini salah satu mobil balap yang ikonik banget. Dan buat kalian para fans Supra, fans 2JZ yang bilang, bukan Supra kalau bukan 2JZ. Nih denger. Mobil ini, Supra ini, asli dari Toyota tapi nggak pakai 2JZ.
Dia pakai mesin 3S GTE 2000 cc 4 silinder turbo dari Toyota Celica GT4. Coba, berani nggak bilang itu bukan Supra? Nah, terus kalau Honda itu punya Type R. Ya, jadi Type R ini dibuat buat jadi merek performance atau merek performa tinggi dari Honda. Makanya kalau dulu itu Type R pertama kali ada NSX-R. Terus lanjut ke Integra Type R, Accord Euro R, terus ada juga Civic Type R. Tapi kalau sekarang satu-satunya Civic Type R itu cuma satu-satunya keluarga Type R yang ada saat ini. Dan salah satu yang ciri khas dari Type R itu pasti warna mobil itu diperkenalkan dengan warna putih. Dan nama putihnya ini Championship White. Jadi ini bukan putih yang bersih-bersih amat, tapi ada kayak agak dekilnya gitu. Dan lagi-lagi khas Type R, logo Hondanya pasti warna merah. Jadi dengan cat putih dan logo merah ini sebenarnya inspirasi dari mobil F1 Honda yang pertama kali banget. Dan selain Type R, Honda juga punya Mugen. Ya kalau di Indonesia mungkin tahu ya ada Honda HR-V Mugen, itu sih body kit doang, jadi nggak usah dibahas. Jadi kalau Mugen ini sebenarnya bikinan anaknya Soichiro Honda. Jadi kalau Soichiro Honda kan bikin Hondanya, anaknya namanya Hirotoshi Honda bikin Mugen. Mugen ini mereka pernah bikin mesin F1 waktu zaman McLaren Honda. Dan Mugen juga punya mahakarya. Salah satunya adalah Honda Civic Mugen RR yang cuma tersedia warna merah. Cuma ada 300 unit di seluruh dunia dan ada 3 unit di Indonesia. Ini adalah Civic termahal yang pernah dibikin. Dan seperti Toyota kan, Toyota tadi ada Toms ya. Kalau Honda ada yang masih di dalam Honda atau di luar Honda tapi juga sering modif Honda. Ada Modulo, ada Honda Access, terus ada Jazz Racing, terus ada Spoon Sports, Sendoko olahraga. Nah, sekarang kita ke Mitsubishi. Mitsubishi itu mereka punya namanya Rally Art, ART. Beberapa model Rally Art itu pernah dijual resmi di sini, tapi secara terbatas. Contohnya Mitsubishi Colt Rally Art. Ini hatchback yang seukuran Jazz sama Yaris, tapi pakai mesin turbo 1500 turbo ya. Jadi jauh tuh sebelum sekarang udah tren turbo. Mitsubishi sempat duluan, cuma emang gak banyak yang beli karena satu, barangnya limited, terbatas, dan kedua harganya emang gak murah sama sekali. Rally Art ini mereka emang fokus di balapan rally, tapi kalaupun ada yang model buat kita beli, itu juga nggak kenceng-kenceng amat. Jadi oke lah ada Colt Rally Art Turbo, terus ada Lancer Rally Art. Tapi si Lancer Rally Art ini nggak pernah dibuat lebih kenceng daripada Lancer Evolution. Jadi urutannya kayak gini, ini paling tinggi Lancer Evolution, yang di tengah-tengah itu Lancer Rally Art, baru di bawahnya ada Lancer biasa. Nah seperti gue bilang tadi, Rally Art emang fokus di dunia rally doang. Makanya mereka ngebantu Mitsubishi buat jadi pabrikan yang dominan di WRC. Dan emang Mitsubishi itu jago banget di dunia rally dulu. Juara dunia sama Tommy Mäkinen, sampai-sampai ada Lancer Evo edisi Tommy Mäkinen kan, pasti pada tahu. Cuma sayangnya Rally Art sekarang udah nggak ada lagi ya. Jadi per 2010 Rally Art itu namanya udah ditutup, dan sebenarnya sampai sekarang kepemilikan nama Rally Art itu masih ada di Mitsubishi. Siapa tahu mau dibangkitin besok, kita lihat aja bareng-bareng. Nah tadi habis dari Mitsubishi, kita ke Subaru, Mitsubishi, Impreza, Lancer. Kalian tim Subaru atau tim Mitsubishi? Komen aja di bawah. Oke, Subaru punya STI, singkatan dari Subaru Technica International. Sama kayak Rally Art, mereka juga fokus di dunia rally. Dan mereka sempat bikin mobil untuk mecahin rekor dunia, namanya Subaru Legacy, yang spesifik didesain untuk rally. Mobil ini bisa menempuh 100.000 km dan kecepatan rata-ratanya itu di atas 200 km per jam. Dan setelah itu pun mobilnya masih bisa jalan. Gokil. Nah, habis Legacy-nya ini pensiun, digantikan Impreza. Terus Impreza ikutan rally, dimodif lagi sama STI, terus jadi juara dunia 3 kali berturut-turut di tangan Colin McRae. Nah, untuk versi yang bisa kita belinya ada beberapa ya. Jadi ada kayak Subaru Impreza WRX STI, tapi sekarang udah ganti nama jadi Subaru WRX atau Subaru WRX STI. Terus ada juga versi yang dalam tanda kutip setengah matang ya, namanya TS, singkatan dari Tuned by STI. Jadi versi TS itu misalnya kayak Subaru BRZ TS itu dimodif di eksterior, interior, kaki-kaki, tapi mesinnya nggak diapa-apain. Lebih sporty, tapi nggak lebih kenceng, gitu aja. Nah, sekarang kita bahas Mazda.
Jadi kalau Mazda ada namanya Mazda Speed. Jadi dulu ini sebenarnya Mazda Speed itu namanya Mazda Sport Corner. Cuma di satu titik mereka oke lah kita ganti nama jadi Mazda Speed. Nah, salah satu prestasi Mazda Speed yang paling gemilang itu waktu mereka bikin Mazda 787B. Jadi ini mobil balap ketahanan buat Lemang dan dia pakai mesin rotari 4 rotor 2600 cc, kodenya R26B. Nah, Mazda 787B ini jadi mobil Jepang pertama yang menang Lemang. Dan balapan ketahanan ini gak main-main, semuanya dites. Kecepatan, efisiensi, kerjasama tim, daya tahan pembalap, dan gak boleh ada error sedikit pun. Karena sedikit error belum tentu menang. Ya, cuma sayangnya kalau bahas Mazda Speed agak pahit ya. Karena image atau citra Mazda Speed tuh gak pernah setinggi rival-rivalnya atau seterkenal lawan-lawannya. Jadi ada beberapa model Mazda Speed. Contoh, Mazda Speed MX-5, Mazda Speed 3, Mazda Speed 6, sama Mazda Speed RX-8. Cuma yaitu tadi emang nggak pernah seterkenal kayak Type R-nya Honda atau misalnya Nismo-nya Nissan dan lain-lain. Akhirnya sekarang Mazda udah memutuskan oke, kita nggak mau dulu bikin Mazda Speed untuk sekarang. Jadi model-model Mazda baru sekarang nggak ada Mazda Speed-nya. Tapi kalau misalnya pengen Mazda yang kenceng sekarang, ada sih Mazda 3 Turbo, cuma nggak masuk sini atau mungkin belum masuk sini. Nah, selain Mazda Speed, kan kalau Mazda Speed itu resmi di bawah Mazda. Ada yang di luar Mazda tapi juga biasa modif Mazda. Ada namanya Fujita Engineering sama RE Amemiya. Itu buat Mazda. Habis dari Mazda kita ke Nissan. Seperti gue bilang tadi, Nissan punya Nismo. Nismo itu singkatan dari Nissan Motorsport, dan kayaknya emang cuma Nissan yang paling cocok pakai singkatan seperti ini, Nissan Motorsport, Nismo. Coba misalnya Mitsubishi Motorsport, Mimo, Toyota Motorsport, Tomo, Honda Motorsport, Home, nggak jadi. Nismo ini sebenarnya hasil perkawinan dari dua pihak, Opama Works sama Omori Works. Terus di satu waktu mereka melebur jadi satu, jadi Nismo. Makanya kalau kalian lihat logo Nismo itu huruf O-nya pasti warna merah. Ini dipercaya sebagai tribut atau penghormatan kepada Opama dan Omori karena awalannya sama-sama O. Nismo juga ikutan balap dan mereka punya beberapa model yang bisa kita beli. Contoh, Nissan Juke Nismo, Nissan March Nismo, Nissan Note Nismo, Nissan Verelli Z Nismo, dan Nissan GT-R Nismo. Pastinya ya. Dan ada dua hal yang cukup menarik soal Nismo ini. Pertama, mereka jadi salah satu brand in-house tuner pertama yang bikin versi sporty dari mobil listrik. Contohnya ya Nissan Leaf Nismo ini. Kedua, Nismo pernah bantu Nissan buat cari pembalap lewat game. Nah, ini yang suka main game, gamer, dengerin. Jadi ada namanya Nissan GT Academy. Ini kerjasama antara Nissan sama Gran Turismo. Jadi mereka nyari gamer yang biasa main game balap, game Turismo, terus dikumpulin, diadu, dipilih beberapa yang terbaik. Nah, dari beberapa yang terbaik ini dibawa ke sirkuit buat dilatih, terus diadu lagi. Terus juaranya bakal jadi pembalap beneran buat Nissan. Itu bener-bener salah satu definisi nge-game sekarang bisa diseriusin. Bayangin, dari game bisa jadi pembalap beneran. Keren ya. Dan sebenarnya kalau Nissan itu nggak cuma Nismo ya, ada satu lagi namanya Autech. Bedanya apa? Jadi kalau Nismo ini lebih ke sporty, Autech ini lebih ke elegan. Beberapa model Autech yang ada di sini adalah Nissan X-Trail Autech T31, Nissan Serena Autech, sama Nissan Grand Livina Autech. Sekarang giliran Suzuki. Kalau Suzuki ada namanya Suzuki Sport. Tapi Suzuki Sport ini jarang banget bikin versi kenceng atau mobil kenceng yang bisa dibeli sama konsumen biasa. Mentok-mentok kalau baru-baru ini Suzuki Swift Sport itu beneran hatchback kenceng dan gue masih pengen satu. Kalau sekarang produk Suzuki Sport yang sebenarnya cuma aksesoris doang itu Suzuki R3 Suzuki Sport. Jadi cuma aksesoris ya, beda body kit, beda pelek, sama interiornya pakai warna hitam. Tapi kalau boleh jujur, R3 Suzuki Sport itu penampilannya ganteng sih. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Suzuki Sport emang jarang bikin model yang bisa dibeli sama konsumen biasa. Karena mereka fokus di balapan doang. Ya kalaupun bikin yang buat kita beli, paling cuma sebatas aksesoris. Jadi Suzuki Sport pernah bikin Suzuki Swift untuk Junior WRC, terus ada Suzuki SX4 WRC, dan ada juga Suzuki SX4 untuk Pikes Peak. Dan ngomong-ngomong Pikes Peak, kalian tahu dong salah satu mobil Suzuki yang paling terkenal?
Yang main Gran Turismo pasti tahu. Ya, Suzuki Escudo Pikes Peak. Nggak mungkin nggak kenal sama mobil ini. Keren ya? Nah, selain Suzuki Sport, ada juga yang khusus buat Suzuki namanya Monster Sport. Jadi Monster Sport ini brandnya diciptakan oleh Nobuhiro Tajima. Dia ini mantan pembalap dan juga manajer tim balap Suzuki. Jadi namanya Monster itu karena waktu Nobuhiro Tajima balapan itu suka dibilang gaya balapnya monster banget. Makanya dia punya panggilan Monster Tajima dan akhirnya jadilah brand Monster Sport. Nah, salah satu produknya ya si SX4 Pikes Peak tadi. Nah, sekarang Daihatsu. Jangan salah, Daihatsu juga punya in-house tuner atau rumah modifikasi resmi. Namanya D-Sport. D-nya dari Daihatsu ya pastinya. Mereka ini cuma jual aksesoris. Jadi buat body kit atau interior, mentok-mentok bagian kaki-kaki atau suspensi, tapi nggak pernah modif mesin. Jadi sekalipun misalnya ada Daihatsu Copen D-Sport, Daihatsu Copen itu cuma lebih keren sama lebih sporty aja, tapi nggak lebih kenceng, nggak pernah modif mesin. Dan ada juga kayak Daihatsu Thor D-Sport. Nah, mungkin kalian ada kepikiran ya, Bang, kenapa Daihatsu nggak ngenalin D-Sport di Indonesia? Kan yang pakai Daihatsu banyak di Indonesia, kenapa nggak dikenalin aja? Kira-kira jawabannya gini, kalau misalnya kalian lihat, mayoritas atau kebanyakan konsumen Daihatsu itu kan sebenarnya keluarga atau nggak pengusaha. Ya, keluarga beli Xenia sama Terios, terus pengusaha beli Grand Max. Mereka tuh cuma pengen mobil yang terjangkau, murah, muat banyak, irit, bandel, nggak rusak-rusak, sama biaya perawatannya tuh murah juga. Nggak pernah kepikiran, mobil gua tenaganya kurang, mobil gua harus lebih sporty, mobil gua harus lebih nurut handlingnya. Mungkin ada konsumen Daihatsu yang kepikiran gitu, tapi jumlahnya pasti kecil banget dibanding sama konsumen keluarga atau pengusaha tadi. Jadi daripada D-Sport diperkenalin di Indonesia terus nggak terkenal, mendingan nggak usah diperkenalin sekalian. Kayaknya lebih cocok buat Daihatsu emang nggak usah memperkenalkan D-Sport di sini karena nggak akan banyak yang notice gitu. Nah, untuk merek terakhir ada Lexus. Ya maaf, Acura sama Infiniti nggak dulu ya, Lexus dulu. Kalau Lexus punya F. F ini singkatan dari nama sirkuit punya Toyota, Fuji Speedway. Ya, jadi kalau Honda punya sirkuit namanya sirkuit Suzuka, Mazda punya sirkuit namanya sirkuit Mini, Toyota punya Fuji Speedway. Jadi F dari Fuji ya. Salah satu produk F yang pertama itu adalah Lexus LFA. Pada tahu kan? Nah, habis dari LFA itu banyak model-model F lainnya kayak misalnya Lexus ISF, Lexus RCF, sama Lexus GSF. 3 mobil ini pakai mesin yang sama, 5000 cc V8 naturally aspirated. Cuma sayangnya sekarang brand F itu benar-benar cuma dipegang sama RC, ISF udah mati, GSF udah mati. Dan sama seperti Toyotanya juga atau beberapa merek lain juga sih, ada versi body kitnya doang atau aksesoris doang namanya F Sport. Makanya kalau kalian lihat di Lexus Indonesia ada kayak Lexus RX 300 F Sport atau NX 300 F Sport atau LX 570 F Sport dan lain-lain. Nah, lucunya serius, dengerin deh. Lexus pernah dapat part modifikasi atau aksesoris dari TRD. Ya, jadi TRD kan buat Toyota, tapi sempat bikin aksesoris body kit buat Lexus. Jadi kepikiran, gimana ya kalau misalnya kita pasang stiker TRD di Lexus? Nah, semuanya jadi itu dia rumah modifikasi resmi atau in-house tuner dari masing-masing merek mobil. Kalau misalnya ada yang pengen nambahin, langsung aja komentar di bawah biar kita bisa bahas buat jadi topik video selanjutnya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, jangan lupa komentari, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga buat cek Adira Virtual Expo, karena di sana banyak mobil-mobil keren, motor-motor kece, penawaran menarik, challenge yang seru, dan pastinya performance yang entertaining banget. Oke semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!